Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah bersama GKI Klasik Solo saat ini masih dalam rangka menjaga kesehatan kita semua supaya dapat terhindar dari COVID-19. Adapun tema ibadah saat ini keluarga sehati, mengajak kita untuk merenungkan hidup sebagai keluarga Kristen. Apa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita supaya berkenan kepada Tuhan, yaitu keluarga yang sehati, memahami dan melatih diri untuk berpikir yang baik dan benar dalam hidup persekutuan keluarga maupun berjemaat seturut kehendak Tuhan.
Saudara, Tuhan menghendaki agar para pengikutnya menyadari keberadaannya yang lemah dan terbatas. Tuhan menghendaki agar kita datang kepadanya mengakui segala keterbatasan kita serta memohon pertolongannya. Tuhan menghendaki kita senantiasa berharap kasih setianya sehingga mampu melakukan perintah dan kehendaknya. Namun seringkali kita enggan datang kepadanya serta mengakui kelemahan dan keterbatasan kita serta memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, Bapa, kami datang kepadamu, mengakui akan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, dan dosa kami, terlebih di dalam kehidupan berkeluarga. Entah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, atau sebagai anak, atau sebagai keluarga, kami belum dapat hidup sehati, memahami keinginan satu dengan yang lain, sehingga dalam kehidupan keluarga kami belum bisa menjadi contoh suri teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup sebagai keluarga, satu dengan yang lain saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mempedulikan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagi kita yang sudah mendapatkan pengampunan dosa, Tuhan memberikan berita anugerah
yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 28 yang demikian bunyinya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Pada saat ini Bapa, kami datang dengan kerendahan hati, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu
supaya kami diberi hikmat Tuhan di dalam membaca serta merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang keluarga, tentu kita tahu bahwa yang dimaksudkan dengan keluarga adalah persekutuan terkecil dalam masyarakat. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun juga tidak menutup kemungkinan dalam keluarga kita ada saudara kita yang ikut tinggal bersama dengan kita.
Terlepas dari itu, keluarga, persekutuan yang lebih luas, yang lebih besar dari keluarga kita seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Dan bahkan ada persekutuan juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu gereja. Kalau sekup gereja setempat seperti tempat kita, misalkan GKI Kabangan, ada juga GKI Coyudan, GKI Kartasura, GKI Sangkrah, dan seterusnya. Namun di luar itu ada juga persekutuan yang lebih besar, yang lebih luas, yaitu Jemaat Tuhan GKI Klasis Solo. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup berkeluarga tentu kita semua mendambakan hidup yang semakin baik, mengalami damai sejahtera satu dengan yang lain, saling mendukung, saling mengasihi, saling memperhatikan. Namun saudara, kenyataan tidak selalu indah seperti apa yang kita harapkan. Bisa saja dalam kehidupan keluarga itu tidak seperti yang kita inginkan. Nah, mengapa dalam hidup berkeluarga yang tadinya berjalan dengan baik, tadinya saling mendukung, saling mengasihi, namun pada akhirnya bisa juga berjalan dengan tidak baik, berjalan sendiri-sendiri? Apa yang menyebabkannya? Nah, saudara-saudaraku, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada saat ini kita hendak belajar firman Tuhan yang kita perhatikan dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saudaraku, perikop ini intinya berbicara perumpamaan tentang seorang raja yang hendak mengadakan pesta pernikahan anaknya. Sebagai bentuk rasa syukur dan sukacita dari sang raja, ia mengundang orang-orang untuk datang ke pesta tersebut. Tetapi apa yang terjadi pada orang-orang yang diundang dalam perumpamaan tersebut? Ada banyak sikap berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang bisa kita lihat, orang kelompok yang pertama ketika diundang, mereka tidak menanggapi undangan tersebut. Di kelompok yang berikutnya ada orang yang diundang juga, namun mereka sibuk mengurusi pekerjaan mereka sendiri. Ada yang sibuk di ladang, ada yang sibuk pergi mengurusi usahanya, dan yang lebih tragis lagi, ada juga yang menangkap hamba-hamba utusan raja tersebut dan bahkan menyiksa dan membunuhnya. Pula pada undangan yang berikutnya, mereka yang diundang di jalan-jalan, baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Namanya saja juga di jalan-jalan atau di jalan, bisa saja berjumpa dengan siapapun. Nah, mereka diberi kesempatan yang sama untuk datang dalam pesta. Namun ternyata ada pula yang datang ke pesta tidak dengan pakaian yang layak, seenaknya sendiri. Mau datang itu memang baik, tetapi ketika datang tidak menghargai yang mengundang, apalagi seorang yang penting, seorang raja, itu caranya yang tidak benar. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, raja yang mengundang pesta tersebut, baik pada orang-orang undangan yang pertama tadi dan yang berikutnya sampai yang terakhir, mereka yang tidak berkenan kepada raja, maka raja murka, raja marah dan menghukum mereka yang diundang ke pesta tersebut, karena mereka tidak mau peduli menyambut undangan tersebut dengan tidak sopan dan dengan sikap tidak baik. Nah, saudaraku, jika seandainya kita diundang oleh orang yang penting di kota kita, kira-kira kita akan datang atau kita akan menolak? Ya, tentunya kita akan dengan sukacita, antusias
menyambutnya, dan bahkan kita juga datang dengan pakaian yang rapi karena yang mengundang adalah orang yang penting, seorang pejabat. Itu adalah sikap yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-14, kita bisa melihat disitulah orang-orang yang tidak sehati, di mana sang pemilik pesta ingin mengundang orang-orang dan supaya orang-orang mau datang. Namun tidak semuanya datang. Ada yang datang namun juga mereka seenaknya sendiri, berpakaian tidak rapi. Memang tidak disebutkan itu orang yang jahat atau orang yang baik, karena ini netral, bisa saja terjadi pada orang yang kelihatannya baik, ternyata dia datang tidak sopan. Atau mungkin sebaliknya, orang yang dianggap jahat tetapi dia tahu diri sehingga dia datang tetap mengenakan pakaian yang sopan, pakaian yang baik. Bapak Ibu Saudara, yang terjadi pada peristiwa pesta tersebut mencerminkan keberadaan kita. Ketika kita bersama-sama diundang, kita diajak untuk hidup dalam berkeluarga. Kalau tadi konteks pesta, sekarang kita bisa tarik, kita pinjam istilah itu dalam konteks keluarga kita. Marilah saudaraku, dalam kehidupan berkeluarga, kita harus sehati, sepikir, terlebih dalam memasuki bulan keluarga di minggu yang kedua ini. Yang biasanya di tahun kemarin kita memang mengadakan acara bulan keluarga, dimeriahkan dengan berbagai macam lomba-lomba yang ada, dan juga persekutuan doa dan sebagainya. Namun karena kondisi COVID, sehingga bulan keluarga tahun ini tidak bisa diadakan. Namun tidak mengurangi makna dan hikmatnya dalam kita menghayati kehidupan bulan keluarga di bulan Oktober ini. Kita dengan terus hidup sehati, sepikir, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sehati, sepikir, kita menggunakan cara yang baik. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, belajar terus menerus untuk apa? Memahami agar apa yang diinginkan oleh orang lain, orang dalam kehidupan keluarga kita bisa kita wujudkan. Tentunya adalah keinginan hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa menumbuhkan kehidupan keluarga menjadi semakin sehati, menjadi sepikir, bahkan seperasaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai sesama anggota keluarga, baiklah kita saling memahami apa yang menjadi harapan dari keluarga kita masing-masing. Apa yang diharapkan anak dari orang tuanya, yaitu perhatian dan kasih sayang. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada sebagian dari orang tua yang merasa sudah cukup jika sudah bisa memenuhi kebutuhan, memberikan apa yang dibutuhkan anaknya, memberikan fasilitas yang serba baik, memberikan kamar dengan berbagai macam fasilitas yang ada, bahkan memberikan fasilitas kendaraan untuk anak sekolah, tidak hanya motor, bahkan mobil, bila perlu mobil yang mahal. Pertanyaannya, apakah cukup hanya dengan itu? Ternyata tidak juga, Bapak Ibu Saudara. Karena anak-anak kita membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang. Mungkin sebagai orang tua bisa berkilah, ya karena saya banyak pekerjaan, sibuk urusan bisnis itu dan ini. Baik suaminya, baik istrinya, papanya, mamanya, semuanya serba sibuk. Sehingga anak di rumah, kalau yang masih kecil-kecil biasanya itu dirawat oleh pembantu, ya jangan salahkan kalau anak itu menjadi anak pembantu. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang diharapkan dari anak. Tidak hanya fasilitas dalam kehidupannya, kalau mampu, kalau bisa itu baik diberikan.
Tetapi kalau tidak mampu memberikan yang terbaik, fasilitas yang dibutuhkan anak dengan sederhana atau seadanya, namun anak itu dicintai, dikasihi, dibimbing, dibina, itu sudah lebih dari cukup bagi seorang anak. Pula ketika orang tua mengharapkan yang terbaik bagi anaknya, supaya anaknya menjadi orang yang berhasil di masa depannya, bagaimana sikap menjadi seorang anak? Tentu kita tidak hanya sekedar nggih kalau orang Jawa bilang seperti itu, namun tidak kepanggih, artinya tidak mau menanggapi panggilan atau permintaan keinginan orang tua. Orang tua sudah memberikan fasilitas, sudah berusaha menyekolahkan di tempat yang terbaik. Orang tua sudah bekerja mati-matian, banting tulang siang malam untuk kehidupan anak-anak. Namun anak-anaknya ternyata tidak memberikan perbuatan yang sepadan, tidak membalas kasih orang tua itu dengan baik. Tidak mau belajar, justru ketika belajar online ini digunakan untuk banyak waktunya bermain, entah mungkin bermain game online dan sebagainya, yang jika tidak hati-hati, tidak waspada sebagai anak-anak juga akan terjerumus pada perbuatan atau perilaku yang salah, yang tidak bermanfaat, karena tidak bisa menggunakan waktu yang baik. Mungkin anak bisa juga menyalahkan orang tua, lah papa mama sibuk sendiri dan sebagainya, tidak memperhatikan aku. Mari kita sebagai anak-anak atau yang masih menjadi anak-anak yang hidup bersama dengan orang tua, kita turuti, kita laksanakan apa yang menjadi keinginan orang tua kita. Kalau anak-anak diminta untuk belajar dengan sungguh-sungguh, ya dijalani dengan sungguh-sungguh, berarti itu sepikir, sehati, seperti tema ibadah kita pada saat ini, yaitu menjadikan keluarga sehati. Bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Semoga keluarga kita sungguh menjadi keluarga yang semakin sehati, seperti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga keluarga kita hidup di dalam damai, hidup di dalam sukacita, menjadi berkat bagi diri sendiri dan juga bagi sesama dimanapun keluarga Kristen berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang berkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita datang pada Tuhan di dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri bersama-sama dengan nyanyian doa Bapa kami. Mari saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu, menyadari akan keterbatasan kami di dalam memahami anggota keluarga kami masing-masing yang seringkali menjadi tidak sehati. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi keluarga yang sehati,
atau memiliki satu hati yang sama, yaitu seturut dengan kehendak Tuhan, menginginkan menciptakan hal-hal yang baik dengan cara yang baik pula, yang seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini secara khusus Bapa, kami datang menaikkan doa syafaat kepada Tuhan untuk kondisi situasi bangsa dan negara kami masih pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami memohonkan supaya Tuhan memberkati pemerintah kami di dalam mengupayakan dalam penanganan COVID-19 ini, dan juga dengan dukungan kesadaran dari warga masyarakat supaya dapat segera teratasi wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga kami dapat kembali beraktivitas walaupun dengan dan tetap masih dengan cara menetapkan atau mempraktekkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan setiap saat dan sebagainya, supaya kami sungguh-sungguh terhindar dari COVID-19. Tidak ada lagi orang-orang yang sakit atau terpapar, tidak ada lagi orang-orang yang menjadi korban dari COVID-19. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Juga pada saat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan GKI Klasis Solo. Tuhan memberkati gereja-gereja GKI yang ada di Klasis Solo dalam setiap pergumulan masing-masing. Tuhan yang menyertai. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan pulihkan, yang dalam kesulitan ekonomi, Tuhan bantu di dalam setiap usaha, upaya yang dilakukan, mereka boleh mencukupi kebutuhan keluarga bagi anak-anak yang masih sekolah secara daring dari rumah masing-masing, supaya mereka juga dapat dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Pula para guru juga tetap dengan semangat sukacita sungguh-sungguh di dalam mendidik, mengajar para muridnya di rumah masing-masing. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan apa yang kami gumulkan. Tuhan yang mengerti apa yang menjadi permohonan setiap anak-anak-Mu. Tuhan dengarkan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya pasti Tuhan mengabulkannya. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami sebagai berikut. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita
untuk menyatakan syukur kepada Tuhan atas limpahan berkat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dasar daripada persembahan diambil dari Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang 17 dan 8. Yang demikian bunyinya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Mari kita aturkan persembahan kita pada kesempatan ini, dan persembahan bisa disampaikan melalui kotak yang telah tersedia atau melalui rekening yang telah tersedia. Dan dalam persembahan ini akan kita iringi dengan Kidung Jemaat 146. Kidung Jemaat 140. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa untuk mengucap syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan pada kali ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang bersujud dan bersyukur kepadamu atas segala berkat anugerah yang telah Kau curahkan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, kami terima kasih atas berkat ekonomi, berkat kesehatan, berkat keselamatan yang sampai saat ini kami telah peroleh dari-Mu. Terima kasih atas segalanya Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa penyertaan-Mu dalam segala sesuatu yang kami kerjakan hari lepas hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada sempat ini tidak bisa mengikuti siaran daring pada siaran ini, ibadah daring pada sekali ini karena satu dan lain hal dalam perjalanan atau mungkin berbaring dalam tempat tidur, kami berdoa untuk mereka. Namun dalam kesempatan yang lain kiranya Engkau memberikan berkat kesehatan pada mereka sehingga bisa bersama-sama dengan yang lain untuk bisa mendengarkan firman-Mu yang siarkan melalui daring ini. Tuhan, kami berdoa juga kepada yang mengelola keuangan pada gereja ini, yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengelola ini sehingga semua keuangan ini dapat terkelola dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Saudaraku yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh berkat-Mu keluarga hamba-Mu diberkati untuk selama-lamanya. Amin.